Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Bang Riva. Di sini kita kedatangan bintang tamu nih, ada dua yang dia itu kedua ini bintang tamu yang sangat spesial nih. Yang pertama adalah Dr. Kanza, dia tuh lulusan dari Universitas UI, Universitas Indonesia. Yang kedua adalah Ustazah Aul, dia dari Unif Al Azhar. Tepuk tangannya dong untuk mereka. Yang pertama aku mau nanya dulu nih dok, yang paling banget mendasar, kenapa sih kita sebenarnya harus menjaga reproduksi kita atau organ reproduksi? Karena organ reproduksi itu berada di area yang lembab atau hangat, jadi sangat rentan untuk terkena infeksi jamur atau bakteri. Nah, kalau untuk perempuan sendiri kayak pola tidur yang kurang baik atau pola makan yang kurang baik atau stres itu bisa mempengaruhi kualitas hormon dan siklus haid. Nah, untuk laki-laki sendiri memakai celana ketat atau bergadang dapat menurunkan kualitas sperma. Oh ya dok, kenapa sih kelembapan itu sangat berpengaruh gitu untuk kesehatan reproduksi kita? Ya, karena kelembapan itu kan kayak gimana ya cara nyebutnya? Pokoknya kalau semisal area yang lembab, kalau di sehari-hari area yang lembab itu kayak kamu ngeliat ada area yang lembab kayak tong sampah atau apa, itu kan banyak lalatnya. Berarti itu kan sangat rentan banget kena kotor kan. Iya. Nah, jadi kayak gitu, sama juga di reproduksi juga kayak gitu. Berarti kalau kita tinggal di tempat yang lembab itu tidak hanya beresiko untuk organ reproduksi kita, tapi untuk kesehatan tubuh kita juga. Ya. Oh, oke. Nah, yang kedua saya mau nanya ke Ustazah Aul nih. Kalau dari segi sisi Islam, gimana sih menjaga reproduksi kesehatan kita? Dari segi Islam itu menjaga reproduksi kita tuh sangat penting gitu ya, dengan cara menutup aurat yang benar gitu, berpakaian yang benar, karena organ reproduksi kita itu menentukan atau menjamin kehidupan bangsa selanjutnya. Anak-anak kita pada masa depan nanti tuh gimana kita menjaga kebersihan reproduksi kita sekarang, biar nanti tuh kedepannya tuh generasi-generasi kita tuh baik, bagus, sehat, itu tuh dimulai atau diawali dengan reproduksi kita yang bersih. Dalam Islam juga udah dijelasin dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 bahwa laki-laki yang beriman harus menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, begitupun perempuan yang beriman harus menjaga pandangan juga menjaga kemaluannya. Kayak itu. Oh. Nih, penting banget kan buat anak muda Ya, nih. penting. Apalagi anak muda kayak Gen Z gini nih. Kalian tuh udah di zaman yang teknologi yang banyak gitu, informasi beredar. Nah, kalian tuh wajib banget tahu ini. Kalian harus mendalami ini. Nah, aku juga mau nanya nih, Dokter Ustazah Aul. Kalau dalam Islam kita kan amanah menurut Ustazah. Gimana sih cara Gen Z menjaga kesehatan reproduksi supaya amanah ini nggak cuma jadi teori tapi benar-benar kita jaga? Biar anak-anak Gen Z ya, terutama yang kayak mulai kan zaman sekarang tuh banyak banget ya teman-teman semua yang ngerasa pergaulan bebas tuh makin merajalela, dimana kayak kalian tuh ngerasa living together itu kayak hal wajar nih, padahal itu enggak sama sekali, karena bisa mengundang penyakit ya dokter, Ya, penyakit betul. HIV kayak gitu Iya, kan, ada IMS juga. ya kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam Islam itu ada menurut saya ya pribadi ada beberapa cara agar kita tuh bisa ngejaga reproduksi kita tuh agar lebih baik gitu. Ini ada 3 cara yang saya punya, yang saya catat dalam catatan. Yang pertama itu ada menjaga pandangan dan menjaga batasan, dimana kita tuh harus bisa jaga pandangan, jaga batasan, kayak kita tuh punya batasan diri kalau hal-hal area-area sensitif itu tidak boleh ada yang menyentuh kayak gitu. Yang kedua itu ada gaya hidup yang sehat. Jadi bukan cuman bukan cuman make up yang harus on point, tapi gaya hidup juga harus on point, ibadah juga harus on point, harus bener-bener baik gitu. Kalau misalnya kita ibadah harus on point, harus suci, harus bersih seluruh tubuhnya gitu ya. Terus yang ketiga itu ada edukasi. Belajarlah kalian tentang kesehatan reproduksi kalian dari sekarang, dari kalian masih muda gitu, karena itu juga suatu pengaruh yang besar untuk kedepannya. Kalian bisa edukasi ke dokter-dokter ya. Dokter sekarang banyak yang nerima edukasi tentang reproduksi. Banyak sih, apalagi sekarang aku juga kadang ke sekolah untuk mengadakan seminar tentang reproduksi gitu. Karena agar anak-anak tuh lebih tahu ya dokter. Ya kan zaman sekarang ya mana ada yang tahu kan Iya. tentang kayak gitu. Rata-rata anak-anak itu malu untuk ke rumah sakit tuh karena ngerasa ke rumah sakit untuk meriksa hal kayak gitu teh disangkanya tuh
jadi stigma masyarakat. Iya betul. Takutnya nanti ada orang yang ngomong kayak ngapain cek reproduksi kayak gitu kan. Nanti disangkanya apa-apa gitu. Nah dokter, nah gimana tanggapan dokter nih? Banyak nih anak muda yang berpacaran gitu, apalagi pacaran itu nggak ada batasan gitu, udah saling pegangan tangan, peluk-pelukan. Nah itu gimana tanggapan dokter? Itu bisa berpotensi berbahaya atau enggak nih? Kalau semisal pergaulan seperti itu ya pastinya beresiko kan ya. Apalagi kalau semisal pergaulan bebasnya sampai seperti itu ya sangat-sangat beresiko. Jadi aku juga punya beberapa solusi untuk menjaga area reproduksi. Yang pertama itu ada jaga kebersihan area intim seperti mengganti pakaian 2 kali sehari supaya organ reproduksi itu tetap bersih gitu. Yang kedua itu ada jaga keseimbangan hormon. Pokoknya kita tuh harus jangan stres, tidak boleh bergadang dan yang lain-lainnya itu. Soalnya kalau bergadang itu bisa mempengaruhi hormon gitu. Dan yang ketiga ada pola makan yang mendukung kesehatan reproduksi seperti vitamin-vitamin atau serat-serat yang mendukung kesehatan reproduksi kita. Dan yang keempat itu ada perilaku. Nah tadi seperti pertanyaan Bang Rival itu, perilaku kita itu kan seperti kalau misalnya kita di pergaulan bebas, kita melakukan hal seperti itu, berarti kita harus menghindari kan? Jadi kita harus menjaga perilaku kita. Dan yang kelima itu pemeriksaan rutin yang seperti Ustazah Awal sebutkan tadi kan, banyak sekarang anak muda yang takut untuk pemeriksaan rutin seperti itu. Oh, nah dok, itu kan yang tadi dokter-dokter sebutin itu sangat berpengaruh kan kepada keturunan kita. Nah, misal kita ngelakuin amit-amit lah, anak muda Gen Z itu sampai melakukan pergaulan bebas, seks bebas, apalagi tidak menjaga organ reproduksi mereka. Nah, itu kan pasti berdampak dong ke keturunan mereka. Nah, dampaknya itu seperti apa sih dok? Yang pasti dari orang tuanya sendiri ya. Mungkin nantinya orang tua itu akan terkena penyakit ya seperti HIV. Nanti ditularkan lagi ke pasangannya kayak suaminya gitu. Terus nanti bakal berdampak juga ke anaknya. Dok, kalau aku mau nanya nih, gimana sih dok solusi biar anak-anak Gen Z atau ya terutama kita tuh biar gak takut untuk ke rumah sakit buat mempertanyakan organ reproduksi kita gitu? Sebenarnya untuk pemeriksaan rutin itu nggak ada yang harus ditakutin ya, tinggal periksa aja gitu, karena itu kan sesuatu yang harus gitu, bukan sesuatu yang memalukan. Jadi menurut aku sendiri itu nggak usah menjadi stigma yang mempermalukan gitu loh untuk diri kita. Jadi kalau semisal ada orang yang bilang ngapain periksa kayak gitu kan masih kecil, ya nggak apa-apa, bilang aja kalau semisal itu tuh emang harus gitu, bukan karena perlakuan kita yang buruk atau gimana. Ustazah, aku juga mau nanya nih seputar kayak di agama Islam kan, yang tadi sempat Ustazah ngomongin, kita ada nggak sih kayak di Islam tuh cara untuk tidak terganggu dengan stigma masyarakat kalau kita tuh mau periksa atau nggak apa gitu ke dokter. Nah di agama Islam ada dijelasin nggak kalau kita tuh nggak perlu takut gitu? Di agama Islam juga dijelasin ya, kalau misalnya demi kebaikan kita tuh nggak usah takut sama pandangan masyarakat gitu. Karena buat apa kita takut ya, dokter bener ya, buat takut untuk membenarkan kebenaran gitu. Kan kita mah emang gak ngelakuin apa-apa, kita ke rumah sakit cuman ingin periksa. Mungkin kayak gitu ya, buat kita semua gitu ya, terutama yang kayak pengen periksa tentang organ reproduksi, tentang kestabilan mens dan lain sebagainya, itu boleh gak sih ke rumah sakit kan dok? Ya boleh banget dong. Kalau misalnya buat Bang Rival sendiri nih, kan Bang Rival tuh maaf ya bukan beragama Islam nih. Ada nggak sih kayak di agama Kristen tuh harus kayak gimana gitu untuk ngejaga reproduksi? Oh ada nih di salah satu ayat yang saya ingat nih, saya juga sempat ngapalin juga, yaitu di 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Intinya tuh kayak kita tuh harus menjaga organ reproduksi kita atau enggak tubuh kita ini, karena dijelasin juga kalau di situ tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, yaitu baitnya Roh Allah. Jadi Allah tuh berdiam di diri kita. Kalau kita melakukan percabulan atau kita melakukan hal-hal yang negatif, itu juga sama-sama kita tuh tidak menjaga apa yang sudah diberikan Tuhan kita kepada kita itu. Seperti itu kalau dijelaskan di agama saya. Berarti emang dari semua aspek juga ada ya gitu yang menjaga reproduksi itu, dari agama Kristen itu ada, dari medisnya juga ada, apalagi di agama Islam. Karena agama Islam pribadi ya, itu tuh sangat
mementingkan atau sangat mengharuskan umatnya itu menjaga diri gitu. Apalagi buat perempuan tuh emang bener-bener di agama Islam tuh diistimewahin gitu. Perempuan tuh harus kan perempuan tuh ada haid ya dokter, Ya, betul. ada siklus haidnya, itu tuh harus ngejaga banget organ reproduksi. Terus juga ini aku ada beberapa tips dari sisi Islam kayak biar kita tuh pro atau kayak kita tuh bisa menjaga kebersihan dan kesucian diri. Ini yang pertama itu jaga aurat dan jaga kehormatan. Yang dimana kita tuh bersih itu bukan tentang pakaian doang, bukan tentang luarnya doang nih rapi, cantik, bersih, ganteng, tapi harus dari dalamnya juga gitu. Dalamnya itu kayak kita tuh sehat, kita tuh terhindar dari penyakit-penyakit kayak gitu. Terus yang kedua itu kendaliin pandangan. Terkadang pandangan sendiri yang ngebuat kita teh kayak nonton hal-hal yang gak baik lah, jadi pengen ngelakuin hal yang gak baik juga gitu. Di Islam tuh makanya menjaga pandangan itu sangat amat baik gitu ya. Terus yang ketiga itu di Islam tuh harus ada makanan yang halal. Jadi terkadang makanan juga mempengaruhi reproduksi, betul gak? Betul. Makanan yang gak baik. Iya, nah makanan yang nggak baik itu mempengaruhi hormon kita kan. Kayak kalau semisal perempuan ini kan pada suka seblak ya dokter, Iya, betul. ustazah juga Iya, mungkin suka kan. sekali. Nah kalau semisal kita keseringan itu bisa mempengaruhi siklus haid kita gitu Bang Rival. Oh, dok, kayak anak muda nih zaman sekarang banyak nih yang suka minum kopi, Nah, betul, banyak betul. yang junk food, Merokok. Nah itu gimana dok untuk kesehatan reproduksi? Nah itu tuh bener-bener nggak baik banget buat reproduksi sebenarnya ya. Kayak untuk perempuan pasti itu bakal ngaruh ke hormon dan siklus haidnya kan ya. Nah untuk laki-laki sendiri itu bakal nurunin kualitas spermanya. Jadi nantinya itu kalau semisal dia udah menikah, kemungkinan besar akan kesusahan punya anak. Jadi sebenarnya tuh ya nggak ada makanan yang nggak baik itu, tapi gimana cara kita ya dok? Iya. Boleh lo makan seblak, tapi kalau setiap hari makan seblak itu yang nggak baik. Nah. Boleh lo minum kopi, tapi kalau setiap hari minum kopi itu tuh nggak baik kayak gitu. Nah ini ada kopi nih, ini kopi baik nih sebenarnya, Ini tapi kopi jangan Golda. terlalu banyak nih. Kopi Golda itu enak guys. Enak guys, jangan lupa kalian beli di Indomaret di Alfamartnya di toko-toko terdekat Iya. ada guys Golda. Sekian dari podcast kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton dari awal sampai akhir video. Nah, untuk Kenzi, apalagi kalian tuh harus tanamin apa yang sudah kami bicarakan pada hari ini. Ini aku ada satu kata-kata buat teman-teman semua sebagai penutup. Jaga tubuh, jaga aurat, dan jaga diri. Kalau 3 ini kuat, insya Allah ibadah kita bisa on point. Terima kasih sudah dengerin podcast dari Bang Rival, Ustazah Aul, dan Dr. Kanza. Bye-bye guys. Bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga